Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Talk with Asasia, tempat kita belajar bersama dan berbagi cerita, baik secara akademis maupun non akademis. Kali ini kita akan membahas nih tentang gimana sih cara menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif di era digital yang semakin canggih ini ya Mas. Ya, bersama saya Yusril sebagai host pada podcast kali ini, dan di sini ada narasumber kita yakni Ahmad Mustaid Afif. Beliau adalah mahasiswa arsitektur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Ya, dia pernah menjabat nih sebagai ketua organisasi pelajar Pondok Pesantren Al Islah tahun 2019-2020. Ya Mas. Ya, siap. Iya. Betul. Pernah juga juara ya Mas? Juara apa? Juara sketsa Itu tahun 2024 24 kemarin ya. Kemarin. Juara 2 di Banyuwangi. di Banyuwangi. Juara 2. Keren gak tuh? Terus juara 2 di Sumatera itu lomba sketsa juga. Lomba sketsa juga ya. Terus pernah juara 1 fotografi juga Fotografi di UI tahun 2024 juga. 24 kemarin ya. Iya. Kemarin. Oke, kita langsung saja nih Mas. Ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan apa ya? Lumayan ada tekanan karena memang sudah mahasiswa tugas Ya, akhir ya. mahasiswa tua. Iya, semester tua. Ya. Waktunya apa ya? Garap skripsi lah. Ya, skripsi sudah semester 8. Kalau boleh tahu nih, kesibukan sekarang nih apa? Kalau kesibukanku ya Iya, pastinya kuliah ya. Ya, kuliah. mungkin kalau dari matkul yang eh, formal itu ya tinggal ngerjain skripsi. Skripsi doang Nah, ya? dan di sela-sela itu Mhm. aku juga apa ya? Freelance. Jadi ngerjakan desain entah itu kalau ada desain grafis, ada yang masuk ya udah tak kerjain. Kalau ada desain rumah, bangunan itu juga tak kerjain juga. Terus baru-baru ini kemarin di-hire salah satu studio buat jadi tim kreatifnya buat media Oh, jadi tim kreatifnya. ya, dan sekalian juga jadi tim apa 3D modeling, Iya. rendering juga di situ. Oh, Fokusnya juga di desain arsitektur. ya itu daerah mana sih, Mas? Kalau domisilinya ya di Malang sini. Malang sendiri ya? Tapi kalau proyeknya ada yang di Malang, ada yang di Jawa Tengah, ada di Jakarta juga ada. Berarti masih skripsi berarti ya? Ya, nyambi-nyambi lah Nyambi. gitu. Target kapan nih, Mas, skripsi? Bismillah target ini ya harga mati lah. Harus semester 8 harus selesai. Ya, harus semester ini semester 8 ya. Iya. Semester ini semester 8 biar selesai biar bisa apa ya? Bisa fokus langsung kerja lah kayak gitu. Selanjutnya nih, Mas. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa ini kayak bisa memanfaatkan teknologi? Hmm, Kan teknologi sekarang ini semakin canggih. hmm. Nah, di sela-sela itu kita sebagai mahasiswa harus juga kan kayak bisa kreatif dan inovatif. Hmm. Bagaimana sih caranya? Kalau dari perspektif mahasiswa ya, Iya. eh, terutama mahasiswa desain atau kalau aku sendiri kan mahasiswa jurusan arsitektur ya. Mhm. Untuk memaksimalkan teknologi yang ada itu jangan terlalu bergantung, terutama kan sekarang ada teknologi AI ya. Iya, Itu AI. juga kan apa ya, menurutku kalau kita terlalu terlena dengan AI itu apa ya, skill basic skill kita di dunia kreatif itu kurang. Kurang ya. Contoh misal kalau di dunia industri kreatif mungkin di jurusan DKV lah. Sekarang kan ada prompt fotografi pakai AI itu kan. Iya ada. Kalau kita mengandalkan prompt AI kan fotografer nggak laku ya. Nah, makanya jangan terlalu tergantung dengan AI itu dengan teknologi. Kita juga harus belajar bagaimana itu setting kamera itu gimana, Ya setting apa kamera. itu komposisi gitu kan. Kalau aku di dunia arsitektur
penting belajar itu di semester awal selalu digembleng. Itu Iya, dengan teorinya. teori terus, praktek skill sketsa, terus bagaimana membuat maket, itu kan, apa ya, sebelum kita diarahkan ke digital, kita belajar Harus manual. manual Iya, dulu. Di kafe juga gitu di ya? kafe juga gitu sama. Iya, pasti itu. Kalau nggak gitu, otaknya itu udah terlalu terlena lah. Jadi makanya di semester awal dipanasi, digembleng dulu, biar nanti tinggal dibantu gitu, kalau udah lancar, dibantu pakai teknologi gitu. Tapi kan biasanya ada nih, seorang dosen kan ada yang pro dengan AI, ada Mhm, yang tidak. iya. Itu menurut Masnya sendiri gimana? Kalau menurutku sih, terutama untuk tugas kuliah ya, ya Iya, kita menyesuaikan dosennya aja. Semisal dosennya memperbolehkan, ya udah kita makainya secukupnya gitu. mhm, Tapi jangan serta-merta semuanya pakai AI gitu. AI. Karena apa, ya apa ya, semua itu akan kembali ke diri kita sendiri lah. Kalau kita terlalu terlena dengan teknologi, basic skill kita itu Kurang, kurang dan akan kalah gitu di dunia mhm, industri kreatif ketika kita sudah bekerja. Karena apa, di dunia kerja itu, sangat menghargai orang-orang yang punya fundamental-fundamental kreativitas. mmm, Kalau kita hanya mengandalkan prompt AI atau mengandalkan, apa ya, aplikasi digital itu kurang. Pasti apa ya, yang lebih menjual itu basic skill itu, basic-nya ya. fundamental kreativitasnya itu lebih dihargai seperti itu. Ya kan kemarin ada yang di sosial media kan Mhm, 2030 apa, apa, kayak semua iya pekerjaan diganti AI gitu iya, ya? semua Heeh, pekerjaan diganti dengan AI. nah, Karena kan ya semakin maju gitu. mhm. Tapi kalau menurutku, nggak bakal semua sih, karena ya itu tadi, kan kita pastinya lah semua akan, apa ya, menggunakan teknologi, itu Heeh, pasti. Nah, kalau kita dari awal aja, kuliah aja terlalu terlena dengan teknologi, terus ketika kita ke depannya, nggak punya basic skill, ya akan iya, kalah dengan itu. Nah, susah sendiri. susah sendiri, sedangkan, eee, robot atau AI itu belum punya, naluri atau insting seperti manusia, Iya, heeh. Jadi insting kreativitas itu tetap manusia itu lebih dominan. Nah, kalau insting kreativitasnya itu nilai-nilai value dari seni itu apa ya, nggak punya karena tadi ya terlalu mengandalkan prompt terlalu AI itu ya. iya, Ya nggak apa ya, nggak menjual lah. Ya orang-orang yang seperti itu yang dari awal sudah terlena oleh AI, oleh teknologi pasti akan tergantikan oleh AI, kayak gitu. Jadi makanya kita harus mengandalkan diri kita heeh. sendiri, kita asah sampai apa ya, sampai expert lah di bidang tersebut. Nah, baru teknologi AI itu hanya untuk membantu sedikit-sedikit seperti itu, touch up lah Ya istilahnya. karena sebagus-bagusnya AI juga pasti masih Ada butuh iya, pemikiran manusia juga. pasti miss juga kan. Iya, Mhm, karena seperti nggak itu. semua AI kan benar, Iya, ada yang ngawur ada juga. yang ngawur, Iya apalagi yang kalau kita anggapnya misal skripsi yang pakai tulisan itu ya, karya iya, ilmiah gitu. Wah, itu banyak kengawurnya itu kalau kita banyak. nggak riset. Nah, Heeh. kayak gitu. Selanjutnya nih Mas, Hmm, mengapa menjadi apa mahasiswa kreatif dan inovatif itu penting sekali hmm, di dunia sekarang? hmm. Kenapa penting? Karena pasti ya ketika kita lulus setelah kuliah itu nggak mungkin kan, kita hanya mengandalkan ilmu teori kan nggak mungkin. Iya, Ya mungkin kita di kalau kita lanjut S2 mungkin teori, tapi kan, untuk pada umumnya pasti kita akan terjun ke lapangan, entah itu langsung kerja ya kan, heeh, atau entah itu pasti kalau kita mungkin ambil S2 kan butuh uang dulu untuk kerja. Nah, kalau kita terjun ke lapangan, itu ilmu-ilmu, teori, teori di kuliah itu kan iya, pasti kita terapkan, terutama kreativitas itu tadi ya. heeh, Nah, ketika kita kuliah sudah kreatif, terutama di industri grafis atau iya, arsitektur ya, itu, eee, ketika kita melamar kerja atau kita menawarkan desain kita atau jasa desain kita itu akan lebih, apa ya, lebih matang gitu, lebih enak ya, lebih enak karena kita terbiasa kreatif ketika kuliah, kuliah, heeh. Nah, anggap aja misal kita ngerjakan tugas kuliah lah, disuruh mengumpulkan tugas fotografi. Nah,
taruhlah dosennya ini gaptek, nggak tahu gitu ya, nggak bisa Mhm, membedakan misal foto yang, pakai AI dan yang enggak. dan yang enggak. Nah, kalau kita ketergantungan gitu dan kita ngumpulkan tugasnya gitu terus, ya akan apa ya, tersingkirkan gitu dengan teman-teman kita yang mengandalkan basic skill mereka gitu. Mhm. Dan pernah, kejadian aku kan dulu sempet, jadi asisten laboratorium ini ya, komputer ya. Itu Nah, semester berapa tuh, Mas? baru semester kemarin, berarti semester Mmm, 7, 7. iya 7. Itu aku membantu dosen Mhm, di matkul namanya itu aplikasi komputer, Aplikom. iya. Di situ itu kita belajar aplikasi arsitektur. Ada, beneran ini Ada yang pakai ada yang pakai AI itu buat render, rider-nya. heeh, dan render itu kan, apa ya, kalau di istilah kita itu gampangnya 3D model yang dari SketchUp itu 3D model mentah itu, Mhm, di-render itu kan diolah lah, iya diolah. diolah jadi realistik kan. Mmm. Nah itu kerealistiknya itu dia pakai AI. Oh berarti bisa ya hasilnya pakai AI? Bisa, Bisa? anggap aja misal kita sketsa gini, kita Iya. prompt, pengen rumah modern minimalis atau rumah tropis gitu, pasti Oh. akan muncul, Oh iya. udah langsung kayak realistik, ada Iya orangnya, kayak ada mobilnya gitu. Nah, dia pakai gitu, jadi dari SketchUp, file mentah dimasukkan, ke AI, ke AI. langsung hasilnya kayak renderan gitu. Iya. Nah, aku udah, notice kalau ini pakai AI gitu, terus tak laporkan ke dosennya dan ya aku nggak tahu ya, mungkin nilainya langsung di-blacklist atau gimana, tapi itu beneran terjadi gitu dan itu akan kacau karena apa, di dunia, arsitektur itu ketika kita membuat 3D design dan, harus merendernya untuk mendapatkan feel realistiknya Mhm. itu kita harus setting dari nol, kayak misal penempatan cahaya, Iya penempatannya. penggunaan material. Kalau Mhm. mungkin Yusril pernah pakai Blender itu kan pasti Iya. ada penggunaan material, terus Iya ada. setting lighting Iya gitu-gitu kan. semuanya. Nah itu bayangkan kita setting itu berjam-jam bahkan berhari-hari itu hanya hitungan detik langsung jadi kan Nggak nggak bisa mungkin ya. nggak terima lah Heeh. kita yang udah belajar mati-matian. Nah itu hal-hal kayak gitu yang harus kita hindari dan harus kita waspadai kayak. Tapi biasanya sih dosen itu ada yang nggak ngerti ini yang Mhm, pakai AI atau enggak. mhm. Tapi biasanya kan mahasiswanya yang laporin kan. Ya, Iya, ya yang itu terima begitu. ya, ya semoga tapi alhamdulillahnya ya dosen-dosen sekarang sudah mulai aware lah dengan AI ini. Kadang kadang ya diingatkan juga sama dosen yang lain. Soalnya kejadian di kelas saya juga pernah Ya waktu gitu ya. UTS kan suruh buatkan ilustrasi Ah, dan ternyata ada yang pakai AI. waduh, Tapi parah sih. dosennya nggak tahu Hmm. tiba-tiba temennya yang laporin. Akhirnya dia nggak lulus matkul. Ya, Siap. nggak lulus matkul ngulang tahun ini. Iya, itu apa ya? Biar jadi pelajaran. Iya, ya meskipun teknologinya sangat pesat dan Hmm, canggih, tetap ya Mas. manual itu penting. Manual itu penting, skillnya. Skillnya. Selanjutnya nih Mas, eh, apa sih tantangan Mas Afi sendiri sebagai menjadi apa mahasiswa yang kreatif dan inovasi? Apakah ada kendala lain atau tantangan lain mungkin? Untuk sementara ini ya apa ya? Mungkin kendalanya ya dari ekspektasi kita sendiri sih. Mhm, Nah, itu harus terkadang harus menurunkan ekspektasi atau apa ya? Setidaknya itu menghargai proses kita selama inilah. Jadi terkadang kan kalau kita ngelihat media sosial itu ya kan, iya. kita ngeliat kok teman-teman kita udah pada jago gitu Iya atau sama. orang-orang luar lah, jangan teman-teman kita. Mungkin kita terlalu jauh gitu. Perbandingan diri kita dengan oh, kreator ini udah punya mobil, udah ini apa kontennya sampai viewersnya jutaan gitu kan. Nah itu jangan terlalu melihat sejauh itu gitu. Iya. Kita fokus diri kita sendiri aja. Sama, Kayak aku juga melihat temanku kok udah jago-jago ya, mhm. sedangkan aku masih gini-gini aja. Nah, yang terpenting itu eh apa ya? Setidaknya kita itu jangan berpatokan dengan orang lain gitu. Mhm, Patokannya diri kita sendiri. Setidaknya kita lebih baik dari kita yang dulu itu sudah bagus gitu. sudah bagus ya. Heeh, kayak gitu. Eee, untuk kendala kalau device atau mungkin atau apa kek,
Kalau device Mhm. alhamdulillah ini ya, karena aku juga orangnya yang, setiap project itu langsung tak tak investasikan ke device. Jadi Iya, alhamdulillah lah gitu. Jadi tersupport. dananya ya nggak menggantungkan dana dari orang tua. Jadi hasil dari kerja itu tak Mhm, kumpulkan, tak buat upgrade device kayak misal upgrade laptop, mhm, terus beli tablet buat kebutuhan sketsa dan mungkin handphone buat konten gitu kan. iya. Jadi kayak gitu. Karena menjadi mahasiswa kreatif juga penuh device yang Iya, mumpuni juga mumpuni ya. juga, Iya. iya. Terakhir nih Mas, Iya, eee, apa, closing statement buat Mas Afi sendiri, mmm, untuk mahasiswa kreatif dan inovasi, atau mahasiswa yang pengen menjadi kreatif dan inovasi itu sendiri, oke, kalau closing statement-nya? heeh, kalau aku sih pasti ya semua orang pasti pengen apa ya, kreatif juga kan, pengen punya produk yang unik dari Mhm, teman-temannya gitu. Ya apa ya, mulai, kembangkan skill diri, fokus ke diri sendiri sambil belajar ya. Temukan keunikan dari produk kita, dari jasa kita agar kita itu punya value, punya keunikan sendiri. keunikan sendiri Iya, dan hal itu akan dihargai orang lain gitu. Kalau kita sama aja dengan orang lain, terus ngapain kita meng-create produk tersebut iya, gitu harus atau ada yang beda gitu. harus ada yang beda, entah itu seni kita atau produk kita di dunia apa ya, desain atau dunia arsitektur gitu harus ada keunikan sendiri. Tapi jangan memaksa untuk mendapatkan keunikan itu. Mhm, Biarlah berjalan sambil kita belajar, nanti suatu saat akan ketemu sendiri. iya, ketemu sendiri gitu, Heeh, Mas. ketemu sendiri. Soalnya yang menjadikan beda gitu. Iya, Iya, nggak apa-apa kita awal-awal sekarang mungkin niru referensi ini kita kumpulkan, kita jadikan satu karya kita. Tapi suatu, "Oh, ini loh keunikanku." Nah, kayak iya. gitu. Soalnya mahasiswa kreatif itu pasti ya memiliki keunikan itu sendiri. Iya, Ya, yang bikin orang lain itu langsung notice gitu. "Ini punya ini," Iya, gitu ya, kayak gitu. udah kelihatan ini punya siapa Ya, gitu. ini style-nya Iya, desain ini, gitu ya. stylenya siapa gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, nanti akan seiring berjalan akan ketemu sendiri, kayak gitu. Eee, Closing statement-nya, Mas. Oke, Iya, kalau closing statement-nya mungkin setiap kita pasti punya cita-cita ya dan berusaha ingin menggapainya ya. mhm. Closing statement dari aku, take your passion and make it come true. Oke, eee, terima kasih Mas sudah memberikan pemaparan ya terkait apa, menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif ya, Mhm, di podcast kali ini. Eee, oke teman-teman itu saja untuk podcast kali ini, mhm. semoga mahasiswa di rumah atau teman-teman semua yang ada di rumah bisa memanfaatkan teknologinya dengan baik untuk menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif di era digital sekarang, ya. Eee, untuk penyerahan ini Mas, sertifikat Wis. mohon diterima. Udah, oke. Iya, terima kasih ya karena telah datang di podcast kali ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.